Selamat malam Pak. Selamat malam. Eh, Perkenalkan saya Yosep dari mahasiswa PJKR UKSW. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pembelajaran PJOK di masa pandemi COVID saat ini. Nah, yang pertama nih saya tanya dulu. Perkenalkan, nama Bapak siapa? Suntono. Nah, terima kasih Pak. Nah, ya, untuk selanjutnya langsung ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah di sekolah Bapak atau Bapak mengajar saat ini untuk mata pelajaran PJOK masih menerapkan pembelajaran online? Ya, Alasannya kenapa Pak? ya karena pemerintah belum memperbolehkan tatap muka karena berkenaan dengan COVID-19. Jadi untuk pembelajaran PJOK secara tatap muka seperti sebelum adanya pandemi itu belum diperbolehkan, apalagi di Pati ini zona merah untuk tingkat Jawa Tengah, ranking 1, sehingga pembelajarannya secara online. Terima kasih. Yang pertanyaan kedua, di mana Bapak memantau siswa saat pembelajaran online berlangsung pada masa pandemi COVID-19 ini? Dia melalui HP Mas, ya itu kan setiap pagi pas pelajaran PJOK, satu contoh misalkan hari Senin kelas 5, itu pagi saya sudah menyapa anak-anak, kemudian saya suruh untuk absen, ngirimkan entah itu berupa fotonya ataupun namanya, sehingga kami tahu anak-anak yang hari ini atau hari pas pelajaran PJOK itu mengikuti atau tidak. Jadi itu apa? Jadi dibuatkan grup di Ya media di grup, sosial. di grup WA. Jadi ada grup kelas mulai dari kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri sampai dengan kelas 6. Itu. Yang pertanyaan selanjutnya, metode dan media apa yang diterapkan oleh Bapak dalam memberikan tugas PJOK di masa COVID untuk siswa? Ya. Ada yang saya rekam, jadi saya seperti mengajar sebelum pandemi saya rekam, kemudian tugasnya saya kasih contoh, terus nanti anak menirukan. Setelah saya rekam, saya kirim lewat grup WA. Nah, setelah itu anak melaksanakan tugas. Jadi setelah saya sapa, kemudian saya suruh untuk memakai pakaian olahraga. Jadi sebelum pas pelajaran memang seperti olahraga Mas. Jadi anak-anak saya suruh memakai pakaian olahraga, pakai sepatu, dan menyiapkan juga alat yang nantinya akan digunakan. Satu contoh misalkan untuk kelas 6 bola basket. Nah itu kalau bola basket jelas anak-anak kan tidak memiliki, itu bisa menggunakan bola yang dari bahan plastik. Itu yang penting teorinya atau caranya. Satu contoh misalkan melemparkan bola dari atas kepala, terus dari depan lurus, terus memantul. Nah setelah itu kalau saya sudah kasih contoh, anak itu melaksanakan tugas, dan setelah itu anak mengirim video apa yang sudah saya berikan tugasnya. Kalau tugasnya untuk misalnya kelas 6 ya kalau bola basket ya bola basket. Nah di situ masing-masing anak mengirim gambarnya atau videonya. Ya itu. Jadi kalau kan masih masa COVID ini,
Oh, untuk pembuatan RPP-nya juga untuk itu seperti apa? Apakah sama seperti sebelumnya atau disesuaikan untuk saat ini? Ya disesuaikan sama saat ini mas, tapi kan RPP sekarang itu kan hanya satu lembar, nggak seperti dulu itu. Jadi sesuai dengan pelajaran atau apa itu kurikulumnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, dalam jangka waktu berapa minggu pemberian tugas untuk siswa? Nah itu yang sudah berlangsung itu langsung mas. Jadi kalau pagi itu kan olahraga dimulai jam 7 sampai jam 10. Jadi begitu tugas saya kirim, anak nanti melaksanakan tugas terus langsung dikirim. Tapi ya ada kelonggaran bagi mereka, kan tidak semuanya anak itu memiliki HP. Mungkin menggunakan HP-nya orang tua, atau kalau memang tidak ada yang punya itu saya suruh gabung, tapi dengan catatan tidak boleh lebih dari 4 anak, mungkin 2 atau 3 anak gitu. Ini juga untuk yang untuk kelas kecil, kelas 1, 2. Nah itu biasanya mas orang tua. Jadi kalau misalkan anak kelas 1 itu melompat, nah itu yang mendampingi adalah orang tuanya ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada yang kelas 4 orang tua mendampingi. Kalau untuk kelas 5 ada sebagian orang tua yang mendampingi. Dan untuk kelas 5 kan semester ini, semester pertama setengah semester kan bola voli. Nah itu ada yang main bola voli passing bawah dengan orang tuanya, dengan ibunya. Nah itu juga dikirim mas. Jadi setiap saya memberi tugas itu pasti ada yang ngirim, tapi juga ada yang tidak ngirim karena kendala itu tadi, ada yang tidak punya HP atau ada yang tidak punya kuota gitu. Tapi ya langsung setiap kali saya beri tugas langsung, tidak ditunda minggu depannya enggak gitu. Selanjutnya, bagaimana mengatasi jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak? Nah, itu biasanya gini mas, saya tanyakan sama temannya kenapa tidak kirim gambar. Karena itu pertama karena tidak punya HP ya kan? Kemudian yang kedua mungkin karena tidak punya kuota. Kalau sekarang pemerintah baru punya program untuk memberi kuota. Tapi sebelum semester ini atau tengah semester ini kan pemerintah belum gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada atau ada anak yang tidak mengirim gambar, saya beri kelonggaran, minta tolong sama temannya ya untuk melaksanakan tugas dan mengirim hasil dari tugas yang sudah saya berikan itu. Untuk model penilaiannya itu untuk saat ini seperti apa Pak? Ya penilaian seperti biasa mas, seperti sebelum terjadi pandemi, cuma ada kelonggaran dengan tatap muka itu kan lain, karena itu yang mendampingi adalah orang tua ya. Jadi ya nilainya ya tidak seperti ketika saya mengajar secara langsung gitu. Yang selanjutnya, apa kendala yang dialami Bapak dalam melakukan pembelajaran online, terutama untuk mata pelajaran PJOK? Ya yang jelas ini mas, karena itu daring ya mas ya. Jadi ya pertama memang kendalanya HP ya, mungkin tadi ada anak yang punya, ada yang tidak punya, atau ada yang punya tapi orang tuanya mungkin
orang tuanya kerja. Kadang pernah Mas terjadi karena ibunya kerja, HP-nya dibawa, sore baru datang, yaitu saya beri kelonggaran, yang penting kirim. Ya malam itu pun kirim gambar, kirim hasil video itu. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama memang HP, yang kedua kota itu. Kemudian yang ketiga memang alat peraganya, khususnya ketika pas olahraga sepak bola atau basket atau bola voli, itu saya suruh untuk menggunakan bola seadanya. Bisa menggunakan bola plastik, yang penting pembelajaran caranya itu bisa sampai anak bisa melakukan. Eh, jika jika siswa tersebut tidak memiliki alatnya untuk berolahraga, itu bagaimana cara? Itu biasanya gini Mas, saya suruh gabung, yang punya siapa itu gabung itu. Jadi yang penting tidak boleh lebih dari 4 orang. Kemudian saya tekankan protokol kesehatan tetap berjalan gitu. Dan selanjutnya, siapa saja yang berperan jika siswa mengalami kesulitan saat mengikuti pembelajaran BJOK dan mengerjakan tugas? Ya, kalau kurang jelas, biasanya anak bertanya melalui WA, ini yang dimaksud gimana Pak? Ya, saya beri kesempatan untuk bertanya. Setelah itu saya jawab, saya kasih contoh videonya supaya anak bisa meniru. Oh, passing bawah itu begini, melempar bola basket itu begini, melompat itu begini, gitu. Jadi ada komunikasi dari anak dengan saya, terutama untuk BJOK-nya gitu. Ini selanjutnya yang pertanyaan ke-8, jika kondisi sudah normal atau sudah stabil, kapan pembelajaran BJOK bisa dilakukan kembali secara tatap muka? Ya, kalau memang pemerintah sudah mengizinkan, itu ya langsung Mas. Ya misalkan besok hari Senin bisa tatap muka. Karena apa? Dengan pelajaran, dengan proses belajar secara langsung tatap muka dengan anak, itu akan lebih mudah. Anak lebih memahami pelajaran yang saya berikan, ya kan, itu. Dan keluhan-keluhan saat ini yang dirasakan pada orang tua dan anak. Anak rindu, kepingin bersama-sama olahraga dengan temannya seperti sebelum pandemi. Kedua, orang tuanya juga mengurangi beban Mas. Karena apa? Kalau sebelum pandemi itu kan orang tua kan bisa bekerja dengan nyaman. Tapi kalau dengan adanya seperti ini, otomatis waktunya juga tersita, ya, tersita untuk mendampingi anak-anaknya. Dan itu tidak hanya pelajaran olahraga toh, pelajaran yang lain juga sama. Ya, kalau saya secara pribadi ya lebih enak, lebih enjoy kalau pelajaran olahraga itu secara langsung dengan tatap muka. Jika kan sudah diperbolehkan masuk, nah, apakah itu dari sekolah masih mengadakan atau dari sekolah dengan masuk dengan ada jadwal masuk untuk seumpama jam ini untuk kelas ini, jam ini. Iya, ya kembali seperti dulu Mas, sesuai dengan jadwal. Jadi kalau memang pemerintah sudah mengendaki untuk pembelajaran itu secara tatap muka, ya nanti seperti pelajaran dulu sesuai dengan jadwalnya, ya kan.
Itu kalau memang pelajarannya kelas 1 olahraga, hari Senin ya olahraga. Nanti jam berikutnya selesai olahraga disambung dengan pelajaran yang lainnya. Gitu. Tetap menggunakan Iya, protokol tetap, kesehatan. walaupun pemerintah itu sampai tetap protokol kesehatan tetap berjalan. Karena apa, butuh penyakitnya nggak tahu, nggak kelihatan gitu. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana tanggapan dan harapan Bapak dalam situasi di masa pandemi untuk kegiatan pembelajaran di sekolah, terutama di mapel PJOK ini? Ya kalau bisa kan secepatnya pandemi hilang. Ya kan? Pandemi hilang, pelajaran bisa berjalan dengan normal, orang tidak dihantui dengan rasa takut, ya kan? Itu. Tapi ya ada hikmahnya Mas, dengan adanya pandemi ini kita diajarkan untuk lebih meningkatkan ya kesehatan, baik itu secara pribadi maupun secara umum gitu. Untuk sampai saat ini Bapak ini mengajar di sekolah SD Kropa 02 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Udah lama Mas, tahun 88 sampai sekarang. Jadi cukup sekian wawancara saya dengan Bapak Suntono. Nah, mungkin saya kira akhiri. Untuk saya juga ini untuk tugas mata kuliah supaya Ya, dapat info dari guru-guru penjas yang lain dari pembelajaran masa COVID ini. Baik, terima kasih dan selamat malam. ya, selamat malam.